Hai Sobat Antara, lagi ngapain tuh? Semoga lagi dengerin podcast kali ini dan sambil lihat-lihat beasiswa. Karena ngebahas beasiswa nih, Ovi lihat tentang LPDP banyak banget dibahas. Ada 2 poin kenapa rame dibahas sama netizen di luar sana. Yang pertama, karena LPDP memang sedang membuka pendaftaran ditunggu hingga 25 Februari. Dan yang kedua, ini membahas tentang LPDP, katanya awardee atau penerima beasiswa LPDP ini nggak mau pulang, bandel pulang, maunya kerja di luar negeri. Biar makin tahu dan juga makin lengkap informasi kita terkait LPDP, jadi kita nggak menduga-duga lagi, kita akan membahas untuk episode kali ini langsung bersama Direktur Beasiswa LPDP, Bapak Dwi Larso. Halo Bapak. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ini Sobat Antara nyebut. Sobat Antara, benar. Keren. Ini Sobat Antara di luar sana kalau sudah membahas beasiswa apalagi dari Indonesia, khususnya LPDP, rame ini Pak. Bener kan? Ya, LPDP seneng tentunya. Artinya publik cinta pada LPDP gitu kan. Dan juga kami di LPDP terus mencari peluang-peluang untuk perbaikan, dan perbaikan itu kan tentunya datang dari mana saja. Betul. Jadi pesan Bu Menkeu, Bu Sri Mulyani Indrawati adalah terus mencari cara-cara kreatif dan inovatif agar setiap rupiah yang dibelanjakan lewat LPDP itu memberikan manfaat maksimal. Oke, jadi untuk negara. Mata, telinga gitu selalu kita buka lebar-lebar, kita ikutin apa yang terjadi di luar dan kita selalu berusaha untuk memperbaiki apa yang kita lakukan untuk kebaikan bangsa. Oke, LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ini mungkin semua sudah pada tahu kalau ini adalah beasiswa yang di bawah Kemenkeu. Tadi Pak Dwi juga sudah menyebutkan. Ini untuk anggaran sendiri ini berupa apa Pak? Dana abadi atau dana apa? Supaya tidak salah masyarakat menilai tentang LPDP. Baik, lembaganya di bawah Kemenkeu. Tapi operasionalnya kita ada yang namanya Dewan Penyantun. Itu ada 5 menteri yang tergabung di sana, artinya seluruh kebijakan dari LPDP itu diputuskan di dalam Dewan Penyantun untuk kebaikan bangsa. Di sana ada Menko PMK, ada Menkeu, ada Mendikbudristek, ada Menteri Kementerian Agama, Menteri Agama, dan juga ada Kepala BRIN. Jadi seluruh aspek yang terkait dengan pendidikan dan riset itu tercakup di sana. Oke, di bawah LPDP. Ya, betul. Dan kalau misalnya kita perhatikan juga ini LPDP seperti yang sempat disebutkan tadi sedang membuka pendaftaran ya Pak ya. Nanti kita akan bahas, mungkin Pak Dwi bisa bocorkan juga apa sih penilaian seseorang bisa lolos LPDP ya Pak ya. Baik. Tapi sebelum kita ke sana mungkin sedikit Pak, ini karena rame memang dibahas tentang LPDP, mungkin ada yang mau diluruskan ke masyarakat terkait simpang siur LPDP, katanya alumninya tidak pulang, terus juga lebih enak kerja di luar negeri. Jadi LPDP ini cuma batu loncatan aja, seperti apa? Silakan Pak Dwi. Boleh nggak saya jawab yang masalah dana tadi? Boleh. Kalau masalah dana ini kita suka nih. Memang yang dikelola oleh LPDP bentuknya adalah dana abadi, dana yang harus dijaga agar abadi untuk antar generasi. Nah, dana ini adalah disisihkan dari APBN yang dikelola oleh LPDP. Sekarang dana abadi itu beberapa macam, tidak hanya dana abadi pendidikan, ada dana abadi perguruan tinggi, agar perguruan tinggi Indonesia bisa segera menjadi world class, ada dana abadi penelitian, ada dana abadi kebudayaan, dan sebentar lagi akan ada dana abadi pesantren. Total itu sekarang per hari ini itu dana abadinya 119 triliun. Itu peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan 3 tahun lalu yang angkanya masih 50-an triliun. Ini tentunya bentuk komitmen dari negara ini agar terus dilakukan pengembangan SDM karena kita harus meloncat segera menjadi negara maju. Nah, pertanyaan yang berikutnya terkait dengan apa yang perlu diluruskan segala macam, kami dari LPDP merasa tidak perlu harus meluruskan karena kita memang terus menangkap dinamika yang ada di publik, masyarakat, dan tentunya tugas LPDP untuk selalu mencari ya tadi ya cara-cara inovatif, inisiatif baru agar layanan kita terus membaik gitu. Kalau ada yang dikatakan banyak yang tidak kembali, kami sampaikan bahwa per hari ini selama 10 tahun LPDP beroperasi itu ada 419 yang dilaporkan tidak kembali. Nah, kemudian angka itu tentunya selama 10 tahun ini
kita proses sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Dan dari situ sebenarnya sudah mayoritas sudah kembali. Hanya ada 164 yang terus kita proses. Nah, 164 ini diantaranya ada hanya 4 orang yang kita berikan hukuman berupa pengembalian dana, dan dari 4 orang itu 2 sudah lunas, 1 sedang mengangsur, 1-nya lagi ini yang kita sebut tidak mau memenuhi kewajibannya atas hukuman itu. Ini yang kita laporkan ke lembaga yang terkait. Nah, tentunya angka 4 ini angka yang sangat kecil dibandingkan 17.000 alumni LPDP yang sekarang mengabdi dari Merauke sampai Sabang. Walaupun kecil, LPDP tetap menganggap ini masalah serius karena menggunakan taxpayer ya, dana dari pajak. Tentunya kita lakukan terus yang terbaik dan terus memperbaiki proses kita, termasuk bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melihat lalu lintas dari alumni kita. Kita lakukan yang terbaik, terus ada ide lagi. Kita bekerja sama lebih akrab dengan dubes-dubes kita yang di luar negeri gitu ya. Dan selain itu tentunya alumni ini kan tidak bisa kita proses hanya setelah menjadi alumni. Untuk menjadi alumni yang baik kan kita harus proses sejak mereka direkrut, kita memilih yang terbaik. Kemudian prosesnya selama mereka studi kita juga lakukan pembinaan ya. Tidak hanya pengembangan soft skill tapi juga karir, termasuk attachment terhadap dinamika pembangunan bangsa. Nah, kalau tadi ditanya LPDP itu memilih calon-calon ideal yang seperti apa? Kita melihat dari contoh adalah para founding fathers, Bung Karno dan Bung Hatta. Itu anak-anak muda ketika itu, yang satu terdidik di luar negeri, yang satu terdidik di dalam negeri. Ya. Dua-duanya anak muda terdidik dan mampu bersaing dan berkolaborasi di ranah global ya, diplomasinya keren. Ini yang kita cari, maka itu syarat bahasa Inggris itu menjadi syarat penting karena apa? Itu representasi dari kemampuan kita untuk berdiplomasi, bergaul, mencari ilmu, menangkap knowledge ya dari kemampuan bahasa Inggris itu. Tentunya itu aja tidak cukup. Masih ada syarat-syarat Masih ada 2 lagi, mungkin bisa saya selesaikan. Bung Karno dan Bung Hatta itu adalah orang-orang yang cinta tanah air. Nah, tentunya ini kita berharap bahwa seluruh penerima beasiswa LPDP ini adalah betul-betul ingin melihat negara Kesatuan Republik Indonesia ini terus untuk bersatu dan tentunya maju ya, sejahtera. Yang terakhir adalah kami selalu ingin melihat putra-putri terbaik bangsa ini adalah problem solver, tipe champion, bukan orang yang justru menambah masalah. Jadi kami berharap mereka menjadi lokomotif dari kemajuan bangsa karena rata-rata gerbong Indonesia itu masih berpendidikan dasar. Tentunya orang yang terdidik S1, apalagi S2, S3 harus bisa menjadi pemecah segala masalah bangsa, menjadi lokomotif kemajuan bangsa. Itu yang kita harapkan. Dan itu karakteristik yang dicari untuk para awardee ya Pak? Dan itu kita tuangkan dalam 3 tahap. Tahap administrasi, mencek usianya, IP-nya, kemudian bahasa Inggrisnya, CV-nya. Kemudian yang kedua adalah tes bakat skolastik bagi yang belum punya letter of acceptance. Bagi yang sudah punya artinya sudah dijamin secara akademik mereka capable oleh universitas tujuan. Dan yang ketiga adalah tes substansi yang berupa wawancara, penilaian dokumen dan mencek dari esainya mereka, kontribusinya seperti apa. Pak Dwi, mungkin sedikit saya kembali ke katanya harus langsung pulang nih ketika lulus. Apakah itu benar Pak? Itu kan tadi Pak Dwi juga sempat menyebutkan kalau dari 17.000 hanya sekitar 400 yang belum mau pulang. Nah, sebenarnya beasiswa LPDP ini ketika kita lulus, misalnya saya mengambil S2, itu apa kita langsung benar-benar harus balik ke negeri Pak? Nggak boleh kita di sana dulu untuk kerja atau seperti apa sebenarnya? Yang 400 tadi saya luruskan, 400 tadi yang dilaporkan. Kemudian kita proseskan, 164 ini yang terus yang kita proses dan belum kembali. Nah, memang by default lulusan dari beasiswa LPDP harus kembali ke Indonesia untuk yang di luar negeri. Nah, sebenarnya mereka waktu mendaftar sudah diminta surat perjanjian bahwa mereka akan mengabdi di bidang apa, kemudian menulis di atas meterai bahwa mereka akan kembali setelah mengabdi. Memang tentunya hidup ini terus berubah begitu ya. Saya ingin sampaikan juga selama perubahan itu
memang ada di area kontribusi dan kembali, maka dia memenuhi syarat kita. Tapi sebenarnya LPDP membuka kesempatan juga. Jadi Anda boleh tidak langsung kembali ke negeri, tentunya dengan minta izin begitu. Itu area-area yang kita sebut membawa kepentingan bangsa. Contohnya Anda bekerja di United Nations, membawa nama bangsa, itu pasti kita izinkan. Anda bekerja di IMF, World Bank, membawa kepentingan bangsa, itu pasti kita izinkan. Anda katakanlah minta izin untuk melakukan riset yang memang sedang hot-hotnya, sedang asik ya di luar negeri untuk memperdalam, mencuri ilmu, knowledge agar bisa disumbangkan lebih banyak, itu juga pasti kita izinkan ya. Anda mau postdoc untuk melakukan riset tertentu, Anda mau magang internship untuk jangka waktu tertentu, itu mayoritas atau most likely akan kita izinkan gitu. Itu sih sebenarnya. Berarti ini mungkin yang akhirnya Sobat Antara mengerti bahwa ada terms and condition ya Pak ya. Catatan tambahan ketika seseorang, loh kok dia penerima beasiswa LPDP tapi kok nggak pulang-pulang. Bisa jadi kasusnya seperti yang Pak Dwi sampaikan, bekerja di PBB atau di lembaga-lembaga dunia yang memang membawa kepentingan untuk Indonesia. Oke, balik sedikit membahas tentang beasiswa LPDP. Ini adalah beasiswa yang ditujukan untuk mereka yang telah lulus S1, berarti melanjutkan S2 dan S3 Pak ya. Untuk syaratnya apakah ada perbedaan Pak? Sebenarnya LPDP sejak berdirinya itu diarahkan untuk S2 dan S3. Di tahun 2021 ada Perpres 111 2021, maka LPDP diberi amanah untuk berkolaborasi dengan Kemdikbudristek, dengan Kementerian Agama dan BRIN. Untuk beasiswa S2 S3, LPDP boleh terus menjalankan mandatnya, kemudian diperkuat oleh beasiswa yang atau program-program yang memang dikolaborasikan dengan kedua kementerian tadi. Maka LPDP sebenarnya sekarang juga membiayai program-program yang bentuknya vokasi, kampus merdeka, short course, postdoc begitu ya, termasuk S2 dan S3 yang dikelola oleh Kemdikbudristek dan Kementerian Agama. Karena tantangan di Indonesia tentunya lebih luas daripada sekadar kebutuhan untuk S2 dan S3. LPDP menyediakan dananya dan programnya dikelola oleh kementerian tersebut. Juga untuk riset ya, dengan BRIN dananya ada di LPDP, tapi programnya dijalankan kolaborasi antara BRIN dan juga LPDP. Oke, berarti ini menyambung juga dengan pernyataan Ibu Sri Mulyani terkait jika dana LPDP ini juga akan difokuskan untuk pendidikan vokasi. Memang secara realita cukup banyak Pak untuk vokasi sendiri jika kita membahas pendidikan vokasi. Memang kebutuhan di Indonesia saya sampaikan tadi kan tidak hanya orang yang bergelar S2 S3. Kalau industri maju, kalau contohnya ya keperawatan begitu kan, itu kan banyak ya, juga betul, yang levelnya di vokasi yang dibutuhkan. Kalau itu tidak bisa tertampung di dua kementerian, Agama maupun Kemdikbudristek, rasanya LPDP kalau diberi amanah oleh Dewan Penyantun akan jalankan itu, karena itu untuk kepentingan bangsa. Ini yang sedang kita kaji ya. Ada beberapa program vokasi yang sangat dibutuhkan, contohnya pendidik-pendidik yang ada di balai latihan kerja, yang kemudian di pendidikan vokasi yang gelarnya belum S1, itu kan perlu kita dukung ya kan. Kemudian ada di pegawai Pemda yang kemudian terkait dengan pengembangan contohnya infrastruktur, ada program-program vokasi yang dibutuhkan, itu rasanya juga kita perlu bisa bantu ya. Contohnya adalah kita membangun smelter, kebutuhan S1, S2 kan tidak banyak, tapi kebutuhan dari D4, D3, D2, bahkan D1 mungkin akan banyak, dan ini juga perlu disiapkan agar industri itu bisa jalan dimanapun mereka berada ya, terutama di kawasan yang cukup jauh dari Jawa. Oke, Sobat Antara mungkin kalau mendengar juga nih Pak tentang LPDP, image-nya udah langsung kuliah di luar negeri. Sebenarnya persentasenya sebesar apa antara kuliah di luar negeri dan juga di Indonesia? Dari 35.000 yang kita berikan beasiswa, itu 54% ada di dalam negeri, 46% berkuliah di luar negeri. 46% itu memang lebih kecil daripada 54, tapi betul, bayangkan 100 orang, dari 100 orang 46 orang itu kuliah di luar negeri di berbagai benua. Di seluruh benua di dunia kita punya award di kita. Itu yang paling banyak ada di Eropa,
kemudian Australia, New Zealand, kemudian Amerika, Asia lainnya, dan Afrika. Kita semua ada, dan di sekolah-sekolah yang masuk di top 100, top 150 terbaik di dunia. Itu putra-putri terbaik Indonesia membuktikan bahwa kita mampu ya masuk ke mereka, ke sekolah terbaik. Bahkan top 25 ya world rank ya, universitas terbaik di dunia, itu ratusan putra-putri terbaik tiap tahun bersekolah di sana. Oke. Itu ini membanggakan. akhirnya 46% ini juga banyak maksudnya masyarakat Indonesia yang tertarik pasti untuk berkuliah di luar negeri. Hingga akhirnya muncul LPDP ini sebenarnya beasiswa yang untuk mereka yang mampu apakah bisa? Maksudnya dalam artian mereka yang kaya apakah bisa juga untuk mendapatkan beasiswa LPDP, atau memang LPDP ini juga dicek secara perekonomian? Sebagai contoh, beasiswa yang seperti itu adalah bidik misi, Pak. Kita tahu untuk mereka yang kurang mampu. Tapi apakah beasiswa LPDP ini juga sama, Pak? Seperti itu. Ini banyak nih polemik juga di masyarakat. Dia kan kaya, tapi kok bisa dapat LPDP? Nah, seperti apa, Pak? Beasiswa LPDP itu dibagi ke 3 kategori. Yang pertama adalah untuk beasiswa afirmasi. Afirmasi ini terdiri dari 3 golongan. Yang pertama adalah difabel, penyandang disabilitas. Yang kedua adalah yang tinggal atau berasal dari daerah tertinggal, itu ada 96 kota kabupaten. Yang ketiga, ini golongan yang paling besar di afirmasi adalah prasejahtera. Itu adalah kemampuan ekonomi yang mereka mendapatkan sumbangan sosial ya dari negara. Itu masuk di area itu, dan ini minimal 1/3 dari tiap rekrutmen kita ambil dari situ. Dan makin tahun makin meningkat ya rekrutmen di sini. Contohnya saya sebut Papua, itu rekrutmen tahun lalu 205. Sebelumnya selama 10 tahun kira-kira itu hanya 157. Jadi dari 1 tahun aja sudah melebihi rekrutmen kita dalam kira-kira 10 tahun. Ini bukti bahwa kita terus mendukung area atau daerah yang tertinggal. Termasuk untuk prasejahtera ini angkanya selalu besar ya, untuk kawan-kawan yang secara ekonomi katakanlah belum sejahtera. Dan juga disabilitas kita terus meningkat ya, peningkatannya selalu 60%, ini kita terus gencarkan. Kemudian golongan kedua adalah targeted. Targeted ini untuk PNS, TNI, Polri. Ada area-area yang kita targetkan untuk mendukung sektor publik, ada area-area yang untuk mendukung sektor real. Karena sekarang hilirisasi industri, digital industri, kemudian industri kesehatan ya terus kita dukung. Sektor publik contohnya, kita memberikan 1.000 beasiswa untuk dokter spesialis tahun ini, dan sekarang sedang rekrutmen, akan diumumkan besok ya untuk dokter spesialis. Kemudian pendidikan terus kita dukung ya. Alumni kita itu 40% itu bergerak di bidang akademis atau peneliti. Ya, kemudian sisanya itu dibagi 2 antara sektor publik PNS, TNI, Polri yang menjadi civil servant, pelayanan masyarakat, yang ke golongan satunya lagi adalah 33-34% itu mendukung sektor real ya, sebagai entrepreneur maupun bekerja di BUMN maupun di sektor swasta. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah beasiswa untuk umum. Ini yang publik. Di antaranya adalah ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Ini bagi putra-putri terbaik bangsa yang mampu menembus top 25 in the world. Jadi Anda bisa lihat top ini top of the top ya. Saya sendiri mungkin ngeri juga ya kalau mau daftar ke situ gitu. Tapi putra-putri terbaik banyak yang diterima di situ. Mereka sudah menunjukkan punya LOE, dan kita tidak memperhatikan apakah mereka dari golongan the have atau sudah dibagi ya, Pak, sudah dibagi-bagi, dan tentunya angka untuk yang afirmasi akan terus meningkat, termasuk yang targeted, karena makin banyak nanti sektor-sektor real maupun publik yang terus kita dukung, termasuk yang kesehatan tadi, pendidikan, kemudian sektor yang tadi mau kita sampaikan vokasi ya untuk guru-guru di daerah, PNS, ASN di daerah akan terus kita tingkatkan. Oke. Setelah kita lulus, Pak, mungkin menyambung yang tadi juga, setelah kita lulus dari beasiswa LPDP, kita menempuh pendidikan mulai dari ada yang 4 tahun, 5 tahun, dan setelah itu kalau kita kembali lagi ke Indonesia, apakah nantinya akan ada semacam dibantu untuk distribusi pekerjaan atau mengabdi seperti apa yang diinginkan untuk Indonesia dari pihak LPDP? Silakan. LPDP terus dituntut untuk mencek impact dari pendidikan yang disediakan beasiswanya oleh LPDP.
kami terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses. Perbaikan yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kita melakukan pengayaan end to end dari mulai mereka kita rekrut sampai mereka lulus. Contohnya kalau yang afirmasi mereka mendapatkan pengayaan bahasa, ada juga pembekalan afirmasi. Karena mereka kalau akan kembali ke daerah-daerah yang katakanlah ya terbelakang dibandingkan daerah yang maju. Mereka harus punya mental yang lebih tough, lebih disiplin begitu ya, lebih problem solver. Ini yang terus kita kembangkan. Kemudian sebelum berangkat kuliah di luar negeri maupun dalam negeri, semuanya lewat yang kita sebut adalah persiapan keberangkatan. Ini kita undang tokoh-tokoh nasional, baik pemerintahan, entrepreneur, kemudian pendidik, duta besar, kita datangkan ke situ untuk memberikan wawasan, untuk memberikan persiapan, dan untuk selalu cinta tanah air ya. Ini menteri-menteri kalau kita undang selalu hadir. Kemudian waktu kuliah, kita berikan layanan-layanan berupa satu, pengayaan yang kita sebut soft skill, ya komunikasi, bagaimana membuat CV, kemudian mengatasi masalah gitu ya. Kemudian kalau ada masalah betul baik psikis maupun fisik gitu, kita ada juga coachingnya di situ. Kemudian ada juga terus kita berikan agar mereka terus connect dengan pembangunan di daerah maupun internasional. Mereka terus kita konekkan dengan duta besar, dengan gubernur, dengan wali kota, begitu ya. Ada event-event di mana kita bisa diskusi. Kemudian setahun sebelum lulus mereka sudah kita pantau karirnya mau kemana. Ini yang terus kita tanya. Dan kemudian tentunya harapan kami kita terus mengkonekkan mereka dengan kebutuhan yang ada di dalam negeri. Termasuk BUMN, lembaga pemerintahan ya. Contohnya Bank Indonesia terus minta kita alumninya tolong bantu kami untuk kita rekrut ya. Ada 18 sampai 20 lembaga yang secara rutin bekerja sama dengan kita. Nah, titiknya adalah jangan sampai kita memanjakan mereka. Mereka adalah problem solver, mereka adalah para champion, mereka adalah lokomotif. Jangan sampai begitu lulus dari programnya LPDP kemudian tolong dong saya cari kerjaan gitu ini. Harusnya mereka memecahkan masalah itu. Walaupun LPDP terus memberikan yang terbaik ya untuk mendukung mereka, tapi jangan sampai kita mencetak generasi yang manja. Mereka harus tough bahwa segala masalah di Indonesia pasti dimanapun ada masalah. Tapi bagaimana kita menyikapinya, mencari solusi terhadap segala permasalahan. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang akan memecahkan masalah Indonesia? Betul, karena problem solver ada di tangan mereka, Pak ya. Betul, udah terdidik S2, S3 dengan dana negara, dana rakyat, begitu kan? Mereka harus mengembangkan diri bahwa Anda harus menjadi pahlawan. Ya, bahkan bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Itu maksudnya ya, kita dorong ke arah sana. Betul. Nah Pak, ini sekarang sudah tahunnya LPDP, alias sudah mulai pembukaan juga untuk pendaftaran seperti yang sempat kita bahas. Tahun ini meningkat ya Pak ya? Pendaftarnya atau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti apa Pak dinamika pendaftar? Saya ingin sampaikan kapasitas yang ada di LPDP meningkat terus. Di tahun lalu kita rekrut hampir 6.000 untuk LPDP sendiri. Kita tambah kolaborasi dengan Kemdikbudristek dan Kementerian Agama untuk S2, S3 aja LPDP dananya bisa memberikan lebih dari 10.000 putra-putri terbaik bangsa untuk bersekolah di S2 dan S3. Angka ini cukup besar, tapi saya sampaikan selalu sangat kecil kalau kita lihat tantangan maupun penduduk Indonesia. Untuk jumlah pendaftar dalam 2 tahun terakhir terjadi peningkatan yang menurut saya signifikan. Tahun 2021 di tahap kedua itu pendaftarnya 6.000. Di tahap 1 2022 itu pendaftarnya 9.000, meningkat ya dari tahap 2 2021 6.000 menjadi 9.000 di tahap 1 2022. Di tahap kedua 2022 pendaftarnya meningkat lagi menjadi hampir 13.000. Untuk yang sekarang saya udah lihat-lihat kira-kira yang akan mendaftar itu sekarang lagi pitching itu udah di atas 20.000. Nanti yang submit kira-kira feeling saya di atas 15 ribuan begitu ya. Nah yang kita terima katakanlah tahun ini kita mencanangkan angka 7.000, tapi 7.000 itu termasuk 1.000 untuk yang dokter spesialis dan kita akan dukung untuk perawat juga. Jadi kira-kira akan terjadi kompetisi yang cukup tinggi ya. Tentunya LPDP terus membelanjakan semua dana yang bisa kita belanjakan karena pengembangan SDM tidak bisa kita tunda-tunda lagi. Ya kita saldo pun kita manfaatkan untuk pengembangan SDM. Nah tentunya selalu ada kompetisi.
Nah, kami berharap kalau kompetisi itu selalu ada yang lolos, ada yang belum lolos. Betul. Ada yang mendaftar 7 kali, 8 kali baru lolos, ada yang mendaftar 1 kali lolos. Jangan pernah menyerah. Kami jamin bahwa seleksi di LPDP by merit ya, merit system dan very professional. Kita jaga sebaik-baiknya. Dan ini kelihatannya yang diapresiasi oleh publik ya. Sosialisasi kita juga terus kita gerakkan. Bulan lalu kami keliling ke 6 daerah tertinggal ya, Nias, Mamuju, Ternate, Biak, Kupang, begitu ya. Kita datangi untuk mengabarkan kabar gembira pembukaan LPDP dan terus kita lakukan. Kalau daerah-daerah yang lebih maju biasanya mereka sudah aktif sendiri. Kita selalu melayani setiap undangan untuk sosialisasi karena kita merasa terbantu. Tapi untuk daerah yang tertinggal afirmasi kita memang by design sengaja kita lakukan sosialisasi dengan mendatangi fisik ke sana. Oke. Berbagai sosialisasi sudah dilakukan, sekarang tinggal mahasiswa-mahasiswa di luar sana Pak ya yang take action untuk langsung mendaftar di LPDP karena ini informasi yang sudah sangat jelas agar tidak ada lagi info-info yang ambigu di masyarakat tentu saja Pak Dwi. Dan Pak Dwi ini sebagai Direktur Beasiswa LPDP mungkin adakah harapan yang ingin disampaikan bagi penerima beasiswa atau mereka yang sedang mencari beasiswa LPDP sebagai penutup kita hari ini? Silakan Pak Dwi. Baik, untuk yang penerima beasiswa Anda bersyukur negara ini hadir ya. Saya membayangkan awal tahun 90-an mencari beasiswa itu sulitnya bukan main ya, begitu dapat ternyata dananya dana pinjaman begitu. Sekarang memakai rupiah murni dan angkanya cukup besar walaupun terus kita tingkatkan belum mencukupi untuk semuanya tapi angkanya sudah cukup besar. Anda bersyukur, lakukan yang terbaik, yang sedang kuliah do your best dalam kuliah dan pembelajaran itu tidak hanya di classroom. Ya, Anda tinggal dimanapun di Indonesia maupun di luar negeri, Anda harus belajar dari lingkungan Anda, ambil yang terbaik, bawa untuk daerah Anda maupun Indonesia untuk diabdikan untuk kemajuan bangsa. Bagi yang akan melamar, sedang melamar, satu saya ingatkan jangan pernah melakukan pemalsuan dokumen. Kita temukan beberapa pemalsuan dokumen. Kalau ada pemalsu dan kemudian kita menemukannya dan Anda kemudian diproses begitu, Anda akan kena blokir karena kita ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang punya integritas. Jadi jangan pernah memalsukan. Gagal itu bagian dari perjuangan. Anda mencoba lagi. Saya pikir lakukan yang terbaik, persiapkan yang terbaik, seluruh dokumen harus lengkap dan memenuhi syarat. Kemudian bagi yang punya LOE maka Anda tidak perlu mengikuti tes bakat skolastik, langsung nanti substansi ya, termasuk interview. Dan kemudian yang diterima harapan kami segera melakukan sekolah dan segera studi dan segera kembali mengabdi pada Ibu Pertiwi. Baik, terima kasih Pak Dwi Larso dan Sobat Antara, obrolan yang sangat menyenangkan. Tentu saja ini membuka pemahaman baru kita mengenai beasiswa LPDP, bagaimana nantinya ketika lulus dan juga bagaimana definisi mengabdikan diri kepada bangsa Pertiwi. Itu dia Sobat Antara, sekali lagi obrolan kami dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast Antara di semua channel, ada di Spotify dan juga di antaranews.com. Sampai jumpa.